Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Karo. Mujuh-juah, salam merdeka. Kembali bersama kami, relawan rakyat Erdilo, pada video Bincang-Bincang Ralo. Pada video sebelumnya, kita telah berbincang-bincang dengan Ketua Kelompok Relawan Rakyat Erdilo, Abang Anda, Cornelius Kembaren, dengan membahas beberapa masalah atau beberapa topik, yaitu yang pertama adalah sejarah berdirinya kelompok relawan Erdilo, yang kedua pandangan Erdilo tentang Karo saat ini, yang ketiga ialah mengapa pada akhirnya relawan Erdilo memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Bapak Iwan Sembiring Depari dan Bapak Budiarto Subakti sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karo untuk periode 2021 hingga 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi atau topik, yaitu money politik. Jika kita melihat ke belakang atau kita melihat beberapa tahun ke belakang, sebenarnya money politik ini adalah sebuah akibat terhadap sebuah sebab. Apakah sebab-sebab yang sebenarnya yang memunculkan atau melahirkan sebuah demokrasi yang kental akan money politik tersebut? Di sini ada beberapa yang saya tuliskan yang menjadi sebab-sebab terhadap munculnya praktik-praktik money politik di tengah-tengah berlangsungnya sebuah pesta demokrasi. Yang pertama ialah terjadinya sebuah demokrasi yang salah pada praktiknya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ialah krisis kepercayaan di tengah-tengah masyarakat terhadap seorang pemimpin. Yang ketiga ialah tidak tercapainya kesejahteraan yang merata di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo. Yang keempat adalah krisis moral yang memang melanda saat ini di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo atau kepemimpinan di Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi atau bincang-bincang dengan Ketua Relawan Rakyat Erdilo, yaitu Abang Anda, Cornelius Kembaren, tentang money politik. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Selamat malam, Abang Anda. Selamat, Juanda. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal-hal yang memang berkaitan dengan Erdilo, hal yang memang berkaitan dengan bagaimana Kabupaten Karo saat ini dan mengapa akhirnya Erdilo ini memberi sebuah putusan atau pertimbangan bahwasanya ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik ini. Dalam hal ini yaitu relawan Erdilo mendukung Bapak Iwan Sembiring Depari dan Bapak Budiarto Subakti menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karo. Nah, pada video sebelumnya Erdilo beberapa kali menyebutkan masalah krisis moral dan masalah money politik yang sangat kental saat ini di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo. Kalau saya sini bisa memberikan sebuah gambaran bahwasanya sebetulnya dalam hati yang paling dalam masyarakat Karo ini, mereka tidak ingin bahwasanya setiap kontestasi politik atau setiap pemilihan kepala daerah terus menerus menggambarkan masalah politik uang. Jika kita lihat beberapa tahun belakangan ini atau sebelum atau pasca reformasi, sebetulnya masyarakat Karo ini masih memilih pemimpin Kabupaten Karo ini tanpa adanya praktik money politik. Artinya masyarakat Karo secara tulus memberi suaranya, memberi dukungannya terhadap seorang calon agar calon tersebut nantinya bisa memperbaiki Karo ini secara keseluruhan, baik dari budaya, baik dari kesejahteraan dan lain sebagainya itu. Namun seiring berjalannya waktu, pemimpin yang terpilih itu pun tidak mampu berbuat banyak untuk Kabupaten Karo. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Karo pun hingga saat ini. Jadi mulailah muncul sifat pragmatis yang di tengah-tengah masyarakat ini dan sifat yang menyatakan bahwa siapapun yang akan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Karo ini akan seperti ini juga gitu. Tidak akan ada perubahan-perubahan gitu.
Jadi kami lebih baik memilih orang yang memberi uang kepada kami yang itu mungkin lumayan untuk kami untuk beberapa hari, sekitar 1 atau 2 hari gitu. Jadi itu akan merupakan sebuah akibat dari krisis kepercayaan masyarakat ini terhadap seorang pemimpin gitu, Abang. Karena sudah memberikan kepercayaan namun tidak bisa memberikan suatu perubahan yang signifikan terhadap Kabupaten Karo ini. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan kepada relawan Erdilo, dalam hal ini sebenarnya bagaimana sih Erdil itu memandang bahwasannya calon yang tidak menggunakan atau melakukan praktik money politik ini akan melahirkan pemimpin yang lebih baik dari calon yang melakukan praktik money politik. Mungkin bisa menjelaskan bagaimana pandangan Erdilo tentang hal ini. Silakan. Baik, terima kasih Bung Juanda. Money politik atau kita bilang istilahnya sekarang itu politik uang, begitu ya. Politik uang ini sebenarnya lahir daripada keserakahan kalau kita lihat. Biasalah manusia kalau tidak terkontrol dalam dirinya ini menjadi liar, menjadi serakah. Seharusnya kita sebagai manusia bisa mengontrol diri kita untuk tidak serakah dan tidak liar. Money politik ini terjadi, ada penawaran dan permintaan. Jadi ada yang menawarkan, ada yang menerima. Yang menerima ini sebenarnya muncul karena mereka seperti yang Bung Juanda katakan tadi, mereka tidak percaya, mereka tidak mampu malah melihat seseorang itu bisa dipercaya atau tidak, begitu kira-kira. Sebenarnya kalaulah mungkin masyarakat itu percaya kepada pemimpinnya, coba kita lihat pada periode 98 waktu peralihan kepemimpinan Orde Baru kepada pemerintahan yang reformasi, itu masyarakat sangat kuat mendukung, begitu. Jadi sekarang bagaimanakah caranya masyarakat bisa melihat seorang pemimpin yang bisa dipercaya mereka tanpa harus menunggu, mencoba dulu gitu kira-kira, ya kan? Nah, nanti mereka pikir wah janji lagi, nanti nggak ada juga hasilnya. Nah gitu kira-kira. Nah tapi kita coba membahas bagaimana masyarakat bisa melihat seseorang pemimpin ke depan ini bisa dipercaya dari sejak sekarang, begitu. Jadi yang pertama dulu bahwa kita lihat dulu seseorang itu dulu dari beberapa hal. Katakanlah mungkin kepribadiannya, kejujurannya lah termasuk di situ, kesopan santunan karakternya, ya, pengetahuan dia apakah memang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin, usianya, kesehatannya. Nah, usia juga menentukan. Kalau sudah terlalu tua bagaimana mungkin bisa mau bekerja? Itu akal sehat kita dulu ya. Nah, kalau terlalu muda juga emosionalnya masih terlalu tinggi. Nah, ini dia tidak bisa mengontrol dirinya karena dalam kepemimpinan, leadership istilahnya, itu harus cukup dewasa. Nggak bisa, ini harus seimbang betul pada diri seseorang. Jadi kalau kita misalnya kadang tidak bisa mengenal seseorang, tidak bisa mengenal, contoh lah misalnya, waduh, ini ada satu titik putih. Titik ini kita nggak tahu ini apa ini gitu. Tetapi bagaimana cara kita mengenal titik ini? Nah, ini harus kita belajar tentang yang namanya analisa tentang apa yang terjadi di sekitar titik ini, yang mendekati kepada si titik ini. Ada kejadian-kejadian yang terjadi, ya ini kita harus cari tahu di sekitar titik ini. Nanti kalau kita mengerti tentang apa yang di sekitar titik ini, apa kejadian demi kejadian di sekitar situ, kita bisa mengerti bahwa titik ini mendekati kepada kejadian-kejadian itu. Nah, kalau seseorang juga kita tidak mengenal seseorang, coba kita cari, ini dia relasi dengan siapa, dekat dengan siapa di sekitarnya, kita pelajari. Nah,
apa pekerjaan dia, kalau nggak dapat cari di mana ini, cari sekitar-sekitarnya. Nanti dari situ kita mengerti, oh ini dia orangnya gitu. Kira-kira gitu yang harus harus dipelajari oleh masyarakat. Jangan dengar-dengar dari orang lain saja. Dengar orang lain itu cukup bisa menjadi pertimbangan buat kita. Tapi kita harus mencari tahu dan meyakinkan diri kita bahwa dia ini adalah calon pemimpin yang bisa dipercaya kemudian. Jadi kalau kita tahu dia dari yang lalu, dia baik, dan kemudian sekarang pun dia kelihatan masih berjalan seperti itu, ini ada harapan dia akan berjalan baik ke depan. Nah begitu. Jadi kalau misalnya titik awal di sini, titik kedua di sini, kalau kita tarik lurus, dia akan ke sana. Kalau titik awal di sini, kemudian titik kedua di sini, kita tarik, nanti arahnya ke sana. Nah, ini arah yang baik atau tidak? Atau ini arah yang baik atau tidak? Nah, kita harus bisa melihat seperti itu. Itu dulu mungkin yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat tentang untuk melihat seseorang. Kalau kita masih melihat itu putih, tidak tahu ini warnanya apa, ini hitam atau hijau atau kuning atau bagaimana, ini sepertinya kita masih kosong. Nah disitulah kita belajar harus ada menganalisa tentang apa yang terjadi di sekitarnya, baru nanti kita mengerti, oh ini begini. Nah begitu. Terus yang kedua, saya tadi sampaikan tentang keserakahan, tentang kalau kita bilang serakah, ya manusia juga punya sifat rakus juga ya. Iya, manusiawi itu juga rakus, serakah gitu. Jadi money politik ini adalah bagian daripada itu. Kenapa mereka bagian daripada itu? Karena mereka berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Penghasilan sebesar-besarnya. Contoh misalnya, kalau saya bisa menguasai setingkat desa, saya akan bisa mendapatkan pendapatan dari setingkat desa. Kalau saya bisa menguasai setingkat kecamatan, saya akan bisa mendapatkan penghasilan dari setingkat kecamatan. Kalau saya bisa menguasai setingkat kabupaten, saya akan bisa menguasai setingkat kabupaten. Jadi kalau setingkat kabupaten berarti itu lebih besar yang bisa saya dapatkan. Nah, keserakahan orang untuk mencoba mengambil penghasilan untuk kepentingan dirinya sendiri setingkat kabupaten ini sangat menarik bagi mereka-mereka yang punya uang banyak. Kalau uangnya nggak ada ya mungkin dia bisa menguasai itu. Bagaimana dia bisa menguasai itu kalau dia misalnya tidak punya dana besar untuk itu. Nah ini yang disebut dengan pemodal besar atau kapital besar. Kadang satu kapital besar bisa bergabung dengan kapital yang lain yang besar, menjadi kapital yang lebih besar lagi, uang yang lebih besar lagi. Nah, kadang-kadang bisa kita dengar di masyarakat kan sekarang ini, saya bisa bayar sekian, kalau orang lain bayar sekian, saya naikkan lagi bayar sekian. Ada yang kita dengar begitu ya kan? Nah ini sangat mencederai sebenarnya makna demokrasi, karena demokrasi itu sebenarnya seutuh-utuhnya, sepenuhnya sebenarnya untuk memberikan adalah suatu proses yang untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat itu sendiri. Rakyatlah yang seharusnya berdaulat, bukan pemimpinnya itu. Pemimpin lahir juga untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Nah, untuk memberikan rasa merdeka kepada rakyat, memberikan rasa keadilan kepada rakyat, memberikan rasa kegembiraan, keceriaan kepada rakyat, memberikan penghasilan yang baik kepada rakyat, kecukupan akan sandang pangan. Jadi sebenarnya kembali kepada rakyat juga. Sebenarnya rakyat itu yang pegang kedaulatan dalam proses demokrasi seperti ini. Kalaulah dia menjual kedaulatannya, ya tentu pasti dibeli orang. Karena orang itu memang mau membeli kedaulatan si rakyat itu. Nah kalau rakyat melepas kedaulatannya, ya ditampunglah sama orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya mereka akan menguasai kebijakan, setiap kebijakan dalam pemerintahan yang harusnya diberikan kepada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Nah sekarang akhirnya
karena rakyat menjual kedaulatannya sendiri kepada pemilik uang besar tadi, akhirnya pemilik uang besar itu mengutamakan untuk kepentingan. Kenapa kita harus katakan kepada masyarakat lah sekarang kita bilang supaya tolaklah money politik itu? Kenapa? Karena memang kalau kita sudah menolak money politik, coba kalau semua calon sudah tidak lagi menggunakan takaran uang untuk memenangkan konsultasi pilkada, membeli suara, membeli rakyat itu sendiri, itu berarti mulai muncul pengetahuan, mulai muncul mencari tahu siapa yang benar, siapa yang baik, siapa yang memang ini layak untuk menjadi pemimpin. Karena sudah tidak ada lagi di situ tentang keserakahan, tidak ada lagi di situ tentang kerakusan. Nah, kalau rakyat sudah bisa bersikap seperti itu awal daripada suatu perbaikan. Ini awal daripada suatu perbaikan. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa money politik itu tidak akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dan orang yang menolak anti money politik itu akan memberikan kemakmuran kepada rakyat, itu jelas sekali memang, dan itu sangat jelas sekali. Karena apa? Karena begitu ada transaksional namanya, transaksi itu seperti jual beli lah namanya ya. Jual beli namanya di situ. Jual beli itu apabila saya membeli sesuatu kepada orang lain, tentu di situ sekedar itu saja. Kalau sudah selesai transaksi, ya pisah dong. Barang saya bawa, yang punya ini pegang uang. Sudah selesai, nggak ada lagi cerita lain di situ. Artinya apa? Artinya menggunakan money politik itu adalah transaksional yang hanya sekedar mengantar saja pemilih rakyat ini, hanya mengantar saja orang itu sampai pada saat pencoblosan. Begitu orang itu menang, tidak ada urusan apa-apa lagi. Tetapi kalau ada bukan money politik, anti money politik, di sini ada musyawarah dalam pemikiran tentang harapan bahwa perbaiki nanti. Yang di sana juga begitu, perjuangkan saya akan perbaiki ini. Di situ ada transaksional dalam musyawarah, dalam berpikir tentang satu dengan lain, tentang satu harapan yang baik. Nah, di sini ada harapan yang baik. Jadi apabila misalnya nanti seorang calon sudah kuat menyuarakan anti money politik, itu berarti rakyat tidak hanya sekedar mengantar saja sampai ke TPS mencoblos, tetapi rakyat terus berharap, setelah dia menang terus berharap akan menemani ini si pemimpinnya ini akan menemani si pemimpinnya sampai nanti dia menunggu harapannya bahwa perbaikan itu ada. Nah, di situ jadi sangat berbeda sekali. Kenapa kita selalu menyuarakan anti money politik, jangan menggunakan money politik. Itulah kenapa Ardilo memilih Pak Iwan Depari dan Pak Budianto Surbakti, karena mereka sangat kuat menyuarakan anti money politik itu. Karena inilah yang menjadi harapan ke depan tentang Karo itu dirubah, Karo itu diperbaiki dari kondisi yang tidak baik ini menuju kepada kondisi yang lebih baik. Begitu, teman-teman.